Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang nggak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Digaris bawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak putusi dudu sembarang ojo Hai Re, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Ketawanya makin hari makin kayak apa ya? Kayak kucing kecepit. Ya udah, kita bertemu di episode 200 sekian ya. Karena aku lupa udah 200 berapa. Dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Oke, sebelum kita memulai bercerita horor, pertama-tama gua Ana mau mengucapkan turut berbela sungkawa atas tragedi kerusuhan supporter Aremania di Stadion Kanjuruhan Malang. Semoga korban yang meninggal dilapangkan kuburnya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit, begitu banyaknya ratusan orang yang lagi di rumah sakit, semoga lekas sembuh dan semoga keluarga yang ditinggalkan itu dapat tabah ya, menerima kenyataan. Gimana ya? Gue gak mau menyalahkan siapa-siapa, sebenarnya salah semua, tapi ini menurut kesaksian dari temen aku yang emang satu dari pihak supporter, satu dari pihak aparat, memang mereka menyalahkan dua-duanya salah gitu kan. Ini persepsi dari mereka berdua ya. Jadi yang pertama mungkin dari pihak supporter mungkin kericuhan karena salah satu supporter yang turun ke lapangan yang tidak terima karena pemain andalannya atau mungkin kesatuan sepak bola yang diunggulkan itu kalah dengan Persebaya. Terus yang kedua pada saat waktu kerusuhan polisi ini mengeluarkan gas air mata yang sebenarnya gas air mata itu dilarang sama FIFA gitu. Sebenarnya sih kalau katanya temanku itu dari pihak polisi itu memang dianjurkan oleh pihak penyelenggara gitu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Cuma karena emang gimana ya situasinya kemarin itu miris juga sampai temen aku sampai sekarang tuh masih shock gitu.
ya banyak beberapa pihak menyalahkan kesalahan dari polisi, tapi kita juga tahu gitu loh, melek gitu loh ya. Kalau misalnya tidak ada hal-hal yang tidak diangankan seperti itu, maksudnya dalam arti supporter tidak masuk lapangan, ngelemparin pemain pakai botol, terus habis itu mengundang kericuhan seluruh supporternya untuk turun ke lapangan, pasti tidak ada kejadian hal yang sedemikian rupa sehingga menelan banyak korban yang update terakhir itu sekitar 180 orang. Bayangkan gitu loh. Otaknya tuh dari mana, taruh mana gitu ya. Ini yang membuat gue tuh gak suka dengan sepak bola. Kayak apa ya, bukan permainan sepak bolanya yang gak gue suka itu, tapi para sporternya yang terkhusus sporter di Indonesia itu kayak anarkis semua. Gue juga nggak memungkiri bahwa bonek juga seperti itu. Cuma posisinya kemarin emang bonek tidak datang ke Malang gitu loh. Bayangkan kalau seandainya itu para bonek itu datang lihat Persebaya di Malang, apa nggak tambah rusuhnya itu ya? Kayak gitu deh. Ya, semoga ini menjadi musibah yang terakhir lah di Indonesia ya dalam hal masalah dunia sepak bola, karena emang kemarin gue lihat Indonesia adalah peringkat kedua dari ratusan negara yang mengalami kerusuhan, menelan korban banyak. Indonesia bro, peringkat kedua di rekor FIFA, bayangkan. Yuk mulai cerdas, olahraga itu sebagai permainan, bukan suatu hal yang ibaratnya itu harga mati gitu loh. Yang rugikan kalian sendiri dan keluarga gitu loh. Kasian ya. Apalagi ada balita waktu itu, aduh miris sekali. Oke, tanpa berbasa-basi lagi langsung aja kita bacakan cerita horor-horor nih, dan cerita pertama ini datang dari email. Ini datang dari yang bernama Rian. Hai Kak Ana, perkenalkan nama aku Rian. Kali ini saya mau bertanya sekaligus mau bercerita sedikit. Intinya saya tuh gak pernah tuh yang ngalamin namanya ketindihan. Dan penasaran juga gimana sih rasanya ketindihan. Katanya gak bisa gerak lah, gak bisa ngomong lah. Ini itu. Ya karena saya belum mengalaminya secara langsung, jadi ya enteng banget tuh mulut. Bukan nantangin tapi malah ke arah penasaran aja sih. Dan akhirnya sewaktu itu siang hari keadaan rumah sepi, gak ada orang. Saya sendiri di rumah dan sambil tiduran di kamar. Karena hari Minggu. Nah, waktu itu pas saya mau memejamkan mata karena ngantuk berat, pas mata udah merem, tangan kanan saya seperti kesemutan gitu. Kayak kram gitu. Makin lama makin kuat kesemutannya. Dan dibarengin sama merinding sekujur tubuh saya. Taulah kan rasanya merinding dari tengkuk leher belakang sampai ujung kaki, itu makin kuat yang saya rasakan. Dan tiba-tiba waktu saya mau buka mata itu susah banget. Kayak dicengkram gitu. Sampai mata saya paksa buka, itu gak mau, dan gemetaran kelopak matanya. Dalam hati astagfirullah berulang-ulang kali. Merinding dan kesemutan sekujur tubuh makin menjadi-jadi. Dan akhirnya saya hadapkan badan itu atau miringkan badan itu ke arah kanan. Karena saya ingat sunnah Nabi dan dibarengin baca doa tidur. Di dalam pejaman mata saya itu saya melihat ada mulut yang menganga lebar dan gigi tajamnya itu mau menggigit perut saya.
Saya lawan dengan berontak. Alhamdulillah, tiba-tiba sekejap detik itu semua hilang, kembali normal. Tapi merinding di tengkuk leher belakang itu masih saya rasakan walaupun samar-samar gitu. Apakah itu bisa disebut ketindihan ya? Karena baru pertama kali hal seperti itu yang saya alami. Tapi kok siang hari sih? Terima kasih, mau dijawab ya Kak Ana. Salam. Oke. Thank you Rian buat ceritanya dan pertanyaannya. Ini sebenarnya ini udah paling sering banget ya cerita tentang masalah ketindihan gitu. Nah, dulu gue pernah cerita ketindihan. Orang kalau merasa kayak ketindihan itu bukan berarti ketindihan. Antara sleep paralysis sama yang kedua itu saraf-saraf kita itu kayak tegang gitu. Kayak apa ya, kayak kaku seketika sehingga pada saat kita mau menggerakkan itu susah banget karena emang saraf tubuh kita itu nyalur ke otak dan otak itu kayak memerintahkan seluruh sarafnya itu untuk tidak kayak apa ya, kayak kaku gitu loh. Jadi nggak bisa gerak, nggak bisa melek, nggak bisa apa. Itu kalau dalam dunia kedokteran ya, ibaratnya dalam ya di secara logika. Kalau secara secara supranatural ya itu bisa jadi sleep paralysis gitu kan. Karena mungkin pertama lu kalau mau tidur gak baca doa. Atau mungkin lu abis keluar nggak cuci kaki, cuci tangan. Karena kita kan hidup berdampingan ya. Bisa jadi hal-hal yang negatif dari luar masuk ke rumah dan kita tidak membersihkannya itu bisa nempel tuh sama kita. Tapi seumur-umur gue explore ya dan nyampe rumah gue gak pernah cuci kaki, cuci tangan. Ya biasa-biasa aja sih. Tergantung orangnya. Tapi gue pernah ngalamin yang namanya ketindihan gitu. Cuma gak sampai kayak merinding itu enggak. Ya cuma kaku terus kayak kesumutan gitu. Kaku aja gitu. Tapi bangun-bangun itu kayak kesumutan gitu. Tangannya sakit terus kebas gitulah. Biasanya itu di area tangan. Tangan sebelah kanan atau sebelah kiri gitu. Tapi cuma beberapa. Terus kenapa kok siang? Kenapa kok ketindihan padahal itu siang hari? Yang namanya makhluk halus itu tidak mengenal siang dan malam coy. Mungkin yang paling dominan adalah malam. Karena kalau malam itu kegiatan manusia itu berkurang gitu kan. Sehingga makhluk halus itu bisa apa ya, kayak menyerap energi di sekitar gitu loh. Secara leluasa katanya sih kayak gitu ya. Tapi ya siang pastilah ada lah makhluk halus. Emang lu kira kayak vampir gitu? Kuntilanak tiba-tiba keluar siang lihat matahari terus panas terus kebakar kayak vampir gitu. Ya enggak lah dodol. Mau siang mau malam tuh setan tuh pasti kelihatan aja. Ya kan? Oke cuy, terjawab ya. Siapa namanya? Rian Jombang. Rian Jombang lagi, aduh. Oke, lanjut ke cerita berikutnya nih. Cerita berikutnya. Cerita berikutnya ini sama dari email karena Google Form lagi sepi. Ini dari yang bernama Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kak. Perkenalkan nama aku Denny. Saya mau berbagi pengalaman saya yang bisa dibilang mistik dan horor. Langsung aja nih, kisah saya pada waktu itu lagi masa-masa single lah atau lajang. Saya main ke daerah sebut aja Kampung Selayu, nama samaran. Nah, pas saya menuju pulang dengan saudara saya yang namanya Dadan, saya melihat dua gadis kampung lagi jalan berdua. Saya waktu itu pakai sepeda motor.
Singkat cerita, saya berhenti di hadapan gadis itu, lalu saya sapa dan ajaklah kita kenalan. Saya berhentikan dulu motor saya, lalu kami bercakapan dan berkenalan. Yang satu rambutnya panjang, yang satu rambutnya sebahu. Lalu saya bisik sama Dadan. Salah ding. Yang rambut panjang namanya Nyai. Yang satu lagi namanya Sri, nama samaran. Nah, lalu saya bisik sama Dadan. Dan, kamu pilih yang mana? Sambil senyum ucap saya. Akhirnya Dadan jawab, yang rambut panjang namanya Nyai. Itu dah gue pilih gitu. Lalu singkat cerita, akhirnya saya antarkan pulang mereka dan waktu itu udah mau menjelang maghrib. Tapi kita terpisah. Soalnya ceweknya yang saya Ceweknya gimana sih? Cewek itu apaan sih? Cewek cowok. Pokoknya itulah yang saya beda kampung kalau ditempuh. Gimana sih? Intinya mereka berdua beda kampung lah kalau ditempuh jalan kaki ada sekitar 30 menit. Saya bingung, motor cuma satu. Nah, saya tunggu di rumah cewek kami. Abis gimana sih anjir cewek? Siapa sih cewek? Cewek. Ya itulah cewek kami. Abis saya nganterin, saya jemput kamu. Ucap saya pada Dadan. Oh mungkin dia nunggu di rumah siapa gitu kan. Terus dia bilang sama Dadan, abis nganterin dia, nanti aku jemput kamu. Ucap saya pada Dadan. Lalu saya nganterin dulu itu cewek. Anjing lah. Cewek Dadan yang rumah deket jalan tersebut. Biar apa sih ini? Aku bingung saya. Fucking. Biar nyampe mana tadi? Lalu saya ngatarin biar saya tahu ntar kalau jemput posisi dia. Dulu saya nggak punya HP kayak sekarang. Waktu saya muda HP barang mahal. Singkat cerita saya pun lanjut nganterin pulang cewek saya. Oh yang si rambut pendek itu ya, si Sri. Yang beda kampung. Lalu pas saya nganterin jalannya masih tanah dan batu. Sekitar ada 20 menit perjalanan sampailah pada rumah cewek saya. Lalu saya masuk sapa orang tua cewek yang saya antar. Saya dijamu baik ibu bapak cewek tersebut. Saya gak lama-lama. Gimana sih? Saya gak lama-lama pak, mau pamit. Ntar besok malam saya kesini lagi. Ucap saya pada ibu bapak cewek saya. Loh udah jadian? Cepet banget. Lalu saya pamit pada cewek saya, besok kita ketemu lagi ya. Dia ngangguk dan tersenyum. Saya tunggu ucap cewek saya. Nah di perjalanan pulang saya melewati pemandian. Kalau di kampung kamar mandi disebut tampian. Ya di tempat umum atau nggak tahu lah ini ya. Pusing saya bacanya. Mohon maaf nih. Udah bingung alur ceritanya, udah gitu bersambung, nggak ada lanjutannya. Ini bagaimana ini, siapa namanya ini, Denny ya ceritanya ya, Denny Sumargo. Gimana nih alur ceritanya, gue bingung tuh ya. Tolong kalau kirim cerita itu yang jelas gitu. Nggak apa-apa singkat itu nggak apa-apa, yang penting alurnya itu jelas dan nggak bingung gitu ya. Gue gak bisa berkomentar ini ceritanya kayak gimana, gue gak bisa komentar nih. Soalnya gak selesai ceritanya dan sangat membagongkan.
sangat membingungkan gitu. Anjay. Kayaknya nambah satu cerita lagi lah, ini cerita dari Denny agak sedikit membingungkan nih. Kita tambah satu cerita lagi. Oke, kita nambah satu cerita lagi dan cerita ini datang dari Mbak Siti. Kayak nama gue nih, Siti. Judulnya nggak ada. Cuma kisah nyata judulnya ya. Jadi ini terjadi sekitar tahun 2009. Saat kami sekeluarga pindah ke rumah yang kami tinggali saat ini. Rumah ini sudah kosong sekitar 1 tahunan. Anakku saat itu baru berusia 6 tahun. Anehnya dia gak berani ke dapur atau ke kamar mandi sendiri. Harus selalu ditemani. Bukan cuma anakku, bahkan ibuku jika berkunjung harus diantar jika ingin ke kamar mandi rumahku. Kebetulan kamar mandi bangunannya di belakang rumah, misah sama rumah. Awal menempati rumah, malam harinya jam 12 malam, perut mules. Aku pun pergi ke WC. Keluar pintu rumah aku sedikit tertegun. Ternyata keadaan di luar memang sedikit menyeramkan. Apalagi sekeliling rumah, kebun-kebun warga. Otomatis gelap kalau malam. Aku pun langsung menuju WC. Nah, pas di WC itu, aku dengar suara bebek tepat di kebun belakang WC aku. Aku intiplah itu bebek. Tepatnya itu bebek di pinggir pohon jengkol. Kupikir itu mungkin bebek tetangga yang lupa pulang kemalaman. Besok paginya ku carilah itu bebek. Sudah gak ada. Kutanya tetangga, rupanya gak ada satupun yang pelihara bebek. Rata-rata peliharanya ayam. Sampai sekarang jadi misteri malam itu. Bebek siapa gak tahu. Beberapa hari kemudian jam 6 kurang sebelum maghrib, aku sedang berdiri depan jendela kamar melihat keadaan di luar. Tiba-tiba ada anak kecil laki-laki berlari lewat menuju ke belakang rumah. Padahal itu bukan jalan umum. Dan belakang rumah aku tuh kebun yang dipagar oleh suami. Aku susulah tuh anak, takut ibunya nyariin. Udah mau maghrib masih keluyuran. Pikirku anak siapa itu. Pas di belakang rumah aku cari-cari gak ada. Kebun belakang rumah pun dipagari, gak mungkin bisa lewat. Tiba-tiba jadi merinding. Cepat-cepat aku masuk rumah. Malam harinya jam 10, lagi asik nonton TV. Tiba-tiba rumah ada yang gedor-gedor. Kaget kita. Suami langsung keluar, dicari tapi gak ada siapapun. Lagian rumah kita itu berjarak dari rumah tetangga. Pinggir depan dan belakang rumah tuh kebun. Siapa yang iseng? Kami pun memutuskan tidur. Jam 1 malam aku terbangun. Ada suara ketukan di jendela. Kubuka jendela kamar, gak ada apapun. Cuma kegelapan malam. Disitulah aku mulai berpikir apa mungkin ini ulah jin. Karena rumah ini lama kosong tadinya. Satu hari kakakku menginap di rumah. Ku bilang kalau nonton TV jangan lewat jam 10 malam. Nanti ada yang terganggu gedor-gedor rumah. Soalnya aku sudah sering ngalami sejak tinggal di rumah ini. Rupanya dia tetap nonton dan terbukti. Ada yang gedor-gedor rumah. Jam 10 dia masih nonton. Pengen buang air kecil pun ditahan sampai pagi karena takut gak mau keluar rumah. Pernah satu sore sebelum maghrib aku dengar suara anak kecil nangis. Aku tengoklah ke pinggir rumah, gak ada siapapun. Pas aku ke kamar mandi, tiba-tiba kakiku berat sekali. Badan lemas dan ambruk. Aku teriak minta tolong, untung suami dengar. Dipoponglah aku ke rumah. Datang ketua kampung,
dibacain ayat-ayat suci Al-Quran. Aku langsung muntah-muntah, lemes dan tertidur sampai pagi. Besoknya suami bilang katanya aku ditempelin jin. Untung aku kuat ngelawan. Kalau nggak kuat ya kesurupan. Masih banyak hal aneh di rumahku dan lain kali pasti aku ceritakan. Sekarang rumah sudah diruqyah oleh guruku jadi aman, gak ada lagi gangguan. Terima kasih sudah dibacakan. Mohon maaf kalau ceritanya kurang seram. Terima kasih Mbak Siti buat penutup ceritanya yang lumayan begitu creepy. Creepy ya. Ya bisa jadi rumah kayak gitu karena mungkin aku nggak ngebaca pada saat Mbak Siti nulis rumah itu sebelumnya udah pernah diselamatin apa belum, ya kan? Lebih tepatnya sih ya selamatan sih, biar dikasih perlindungan gitu, ya kan? Kalau emang belum ya itu bisa jadi gangguan-gangguan mistis itu terjadi. Karena kan seperti yang gue sering ngomongin ya, suatu tempat, suatu lokasi, suatu ruangan kalau tidak ditempatin atau tidak pernah ada orang yang berlalu lalang selama 40 hari itu udah jadi markasnya mereka gitu ya. Apalagi kalau keadaannya gelap, lembab, itu tambah disukain sama mereka gitu. Nah, karena itu rumah gak ditempatin selama setahunan ya bisa jadi gitu loh. Karena emang rumahnya kan gak ditempatin pertama, terus kedua juga mungkin dalam keadaan kotor. Terus abis itu Mbak Siti nempatin itu rumah dalam tidak diselamatin gitu kan. Ya bisa jadi itu kayak perkenalan aja sih, lebih kayak perkenalan dan mungkin lebih kayak mereka masih penyesuaian dengan orang baru gitu. Karena kan tuh rumah kan tadinya kosong. Kayak gitu guys. Apalagi kalau kamar mandi sampai berada di luar rumah. Aduh, serem banget sumpah. Aku tuh udah pernah ngalamin kayak gini gitu. Kamar mandi di luar. Lebih tepatnya sih bukan kamar mandi ya, WC. Karena dulu waktu gue masih SD SMP, kalau di rumah nenekku yang ada di Nganjuk itu WC-nya itu WC umum. Jadi ada di luar rumah. Jadi yang di rumah itu cuma kamar mandi. Itu pun kamar mandi di luar. Enggak di luar kayak beda jauh gitu, enggak. Cuma posisinya itu di luar gitu loh. Deket sumur. Kalau pada umumnya kan di dalam rumah ya, kalau ini di luar gitu. Bukan di kebun sih, cuma di luar gitu doang. Nah, kalau yang di deket kebun itu WC. Gue inget banget itu, anjir serem banget. Malam-malam kebelet pup, gue harus nimba dulu air. Terus abis itu bawa ember buat ceboknya gitu kan, sama nyiram tuh WC. Dan WC-nya itu deket kebun pisang gitu. Karena emang itu WC-nya itu satu WC bisa dipakai 3 rumah, 2 atau 3 rumah gitu. Jadi ibaratnya ya WC umum gitu. Itu serem banget. Terus apalagi kalau malam tuh nggak ada lampu coy, beneran. Jadi kita bermodalkan senter. Itu kalau di Nganjuk ya. Kalau di Jogja dulu kita kalau mau beol itu ke kali. Mau beol itu ke kali coy. Belum ada kamar mandi. Jadi mandinya ya di kali. Bayangin lu. Itu masih mending yang di Nganjuk. Coba deket gitu, belakang rumah ada kebun. Ini kalau yang di Jogja dulu itu bayangin. Malam-malam tengah malam kalian harus pergi ke kali yang jarak kali sama rumah itu sekitar 500 meteran. 500 bisa sampai 1 kilo. Gelap coy. Apalagi pas tengah malam tuh ya udah kebelet banget itu. Mau gak mau terpaksa lu harus ke kali.
gue gak bisa kebayangin pada saat gue ke kali nemu putih-putih di sana. Tapi sekarang udah beda. Sekarang kali udah difungsikan sebagai ya mungkin buat cuci-cuci doang gitu. Kalau sekarang mah udah ada kamar mandi masing-masing. Karena seiring berjalannya waktu, seiring canggih ya, modern itu udah nggak ada tuh kali. Waduh, Kak jadi pengen pulang ke Jogja nih jadinya ya. Oke deh, kayaknya cukup sekian dulu di episode 200 sekian ini ya, karena gue udah lupa nih episode berapa nih ya. So buat teman-teman semua nih, kalau kalian punya cerita-cerita horor, kalian langsung aja bisa kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Kalau kalian pengen traktir gue cendol, kalian bisa langsung aja mampir nih traktir cendol buat gue, aus butuh cendol ya. Di Linktree di situ ada pilihan traktiran cendol. Nah tuh kalian bisa klik aja dan kalian bisa ngebeliin gue cendol nih. Mau 1 gelas, 2 gelas, hayu dah ya. Terus jangan lupa dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast serta di Noise. Dan jangan lupa karena sekarang channel YouTube gue udah bangkit lagi nih, bangkit dari kubur, channel Explore Tempat Terbengkalai. Jangan lupa mampir ke channel YouTube aku namanya Anna Olive, ANNAOLIVE. Terus tonton semua videonya, jangan lupa like, comment dan share ya. Gua tunggu nih bantuan kalian buat selalu subscribe channel YouTube aku. Akhirnya saya Anna undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan Podcast Kisah Horor. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.